dan Kesehatan, Radio Psikologi. Mata kuliah sejarah aliran psikologi. di sini kami akan menjelaskan tentang Neo-behaviorisme adalah perkembangan dari behaviorisme klasik yang menyatakan bahwa perubahan perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan melalui stimulus dan juga respon. Perkembangan ini disebut sebagai neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme menyatakan bahwa perubahan perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor kognisi lain yang terjadi. Untuk para tokoh-tokoh dari teori ini adalah yang pertama, Clark Leonard Hall, kedua Edward J. Stallman, dan yang terakhir adalah Baruch Frederick Skinner. Neo-behaviorisme ini mengakui bahwa adanya proses mental atau kognisi yang terjadi dalam perubahan perilaku manusia. Untuk model pendekatannya adalah SOR, di mana S sebagai stimulus, O sebagai organisme, dan R adalah respon. Konsep ini menjelaskan bahwa adanya respon lain yang tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus saja, yaitu dipengaruhi oleh faktor perasaan, persepsi, dan juga emosi. Lebih tepatnya adalah kalau behaviorisme itu dia tidak menekankan perasaan atau tidak menjelaskan faktor perasaan dalam perubahan perilakunya. Tapi, kalau dalam neo-behaviorisme menjelaskan bahwa adanya faktor lain yang terjadi, yaitu faktor kognisi, di mana di sini contohnya adalah persepsi, emosi, dan juga perasaan. Untuk contohnya, semisal kita sedang dimarahi oleh dosen, kemudian kita menjadi diam. Kalau dari teori behaviorisme, dosen di sini sebagai stimulus, kemudian kita menjadikan diam sebagai respon kita. Jadi respon kita itu cukup dihasilkan oleh stimulus saja. Tapi, kalau dari teori neo-behaviorisme itu ada faktor lain yang terjadi. Untuk contohnya di sini tetap sama, semisal kita dimarahi oleh dosen, kemudian kita menjadi diam. Kita menjadi diam itu karena ada faktor lain. Semisal kita dimarahi, kemudian kita merasa takut, akhirnya kita memilih untuk diam. Jadi, ada faktor lain yang terjadi, yaitu faktor kognisi atau perasaan yang mengakibatkan kita menghasilkan sebuah respon. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan teori neo-behaviorisme. Teori neo-behaviorisme ini banyak diterapkan di dunia pendidikan, psikologi klinis, dan industri. Dalam pendidikan, Edward Tolman memperkenalkan ide bahwa belajar itu punya arah. Siswa belajar bukan hanya karena disuruh, tapi karena tahu tujuannya. Pendekatan ini menggunakan model SOR, yaitu stimulus organism responded, di mana siswa sebagai organisme memproses informasi yaitu berupa stimulus berdasarkan pengalaman dan experience. Jadi sebelum merespon sesuatu itu mereka melakukan pengkajian di dalam kognisinya. Strategi yang digunakan meliputi dua hal. Yang pertama yaitu menekankan tujuan yang jelas di awal pembelajaran. Dan kedua adalah memberikan kesempatan refleksi pada tahapan proses pembelajaran di akhir. Kalau di psikologi klinis, teori dari Caldwell dipakai dalam terapi perilaku seperti untuk pasien cemas atau kecanduan. Nah, contohnya itu seperti pasien cemas dilatih secara bertahap lewat teknik eksposur supaya dorongan cemasnya ini berkurang. Seperti itu. Sementara itu di dunia industri ya, banyak perusahaan pakai pendekatan ini dalam pelatihan kerja berbasis motivasi. Nah, mereka bantu karyawan lebih produktif dengan mengarahkan tujuan kerjanya. Intinya teori ini masih berakar pada behaviorisme, tapi ditambah unsur kognitif dan tujuan individu. Jadi neo-behaviorisme tetap melihat stimulus dan respons, tapi juga memperhitungkan proses berpikir dan motivasi. Jadi pendekatannya lebih lengkap dan realistis. Industri itu meliputi manajemen dan HR. Bentuknya reinforcement atau penguatan, jadi memberikan kekuatan pada kinerja yang baik atau kinerja yang kurang baik atau kurang diinginkan. Jadi pada kinerja yang baik kita bisa memberikan rewards berupa bonus, penghargaan atau sertifikat supaya memperkuat kinerja itu. Untuk
kinerja yang kurang diinginkan atau sebutannya negatif, kita bisa memberikan punishment berupa teguran atau pengurangan hak-hak istimewa yang sering kita berikan supaya memberikan efek jerah. Nah, fokus kognitifnya itu memahami motivasi yang pertama, yang kedua ekspektasi dan tujuan individu dalam mencapai produktivitas. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.